paling dasar Islam atau Muslim itu ngapain aja Pak? Ibu nggak usah apa mengetahui itu satu harus mengetahui berapa tali kain kafan yang diikat sama Muslim, ada kayak gituan Pak? Nggak harus mengetahui, tapi nggak itu ada, makanya jangan Pak, jangan bikin fatwa sendiri Pak. Bapak itu siapa Pak bikin fatwa Pak? Malam hari ini saya mau mengangkat sebuah lawak-lawakan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim ini, tapi di komalnya Bu Yuni. Kalian sudah kenal Bu Yuni ini ya. Ini kalau Ibu Uti bilang gerakan Muslim menentang Zuma makin masif, makin sering gitu ya. Nah, ini Ibu Yuni. Kita dengar dulu perbincangan Ibu Yuni dengan sepertinya suaranya ku dengar Indra Moshe. Tapi kita nggak tahu apakah itu Indra Moshe, apakah yang lain-lain, Indra yang lain atau mirip-mirip saja ya. Nah ini kawan. Ini saya tutup dulu ke Bu Uti ya. Ya, ku play dulu, kalian dengar baik-baik ya. Juga sebenarnya saya gabung juga belum lama-lama banget sih ini. Tapi kebetulan aja lewat di live. Yang kalian bilang suaranya mirip Gibran ya. Enggak kawan. Suara orang itu yang mirip-mirip gitulah. Kita dengar. Nah, ya, terus saya cuma mau nyenengan kan maturnya kan Muslim ya. Oke, tugas Muslim itu ngapain sih Pak? Tugas Muslim kepada sesama Muslim lainnya itu ngapain Pak? Ya mendukung kalau selama itu baik. Tapi saya sebenarnya bentar. Ya bentar. Oh ya, tugas Muslim itu ngapain Pak? Kalau sesama Muslim yang melakukan kemungkaran dan kebatilan Pak, ngapain sih Pak? Muslim tuh? Ini aku jangan dipotong dulu ya. Ya jawab dulu Pak sebelum kita bernarasi Pak. Saya ditanya dulu loh Pak. Baik-baik saya tanya loh Pak. Kalau sesama Muslim, tugasnya Muslim itu ngapain tuh Pak? Sesama Muslim yang melakukan kemungkaran atau kebatilan. Silakan Pak. Saling mengingatkan. Sesama Muslim saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Berarti benar loh yang saya lakukan nih. Sebelumnya, selama itu baik. Yang apa yang saya lakukan ini yang mengingatkan orang Muslim. Betul dulu dong, baru ke depannya. Kalau nggak betul nanti masalah. Nggak saya. Mengingatkan apa lagi? Apa dulu Bu? Nah, ya jadi tugas saya mengingatkan orang yang melakukan kemungkaran kebatilan supaya teman-teman Muslim saya lain tidak mengikuti mereka menjadi murtad. Betul toh? Betul. Bilang nggak betul. Oke, betul. Oke, kalau nggak betul nanti saya turunin loh. Oke, betul. Terus saya cuma mau tanya. Orang Muslim kan itu. Ya lanjut Pak. Orang Muslim kan ada yang pasti dalam paham kami kan meninggal itu dikafanin, ya kan? Betul nggak? Sebentar ya komenannya di itu dulu soalnya takut kena banned. Ya kenapa Pak? Mas Jawa silakan. Di Muslim itu kan kita kalau meninggal itu memang tidak memakai apa-apa kecuali kafan, ya kan? Iya Pak. Nggak substansi aja Pak. Ini tentang wafin aja murtad, ini tentang tidak menyamakan wudhu dengan baptisan Pak. Nggak usah dikapanin, dipocongin. Ini dulu, didengar dulu. Nah terus kalau misalnya itu dari tuntunan dari dulu, itu orang Muslim yang benar-benar Muslim itu tahu. Saya cuma ingin tahu keislaman sampean itu sejauh mana. Saya cuma mau tanya satu aja, nanti langsung saya turun kok. Keislaman saya cetek Pak, nggak usah ditanya-tanya. Ya kan, udah dijawab kan? Apa? Saya cuma mau tanya jumlah tali yang diikatkan di jumlah tali kita, jumlah tali yang kafan dari atas sampai bawah itu berapa? Itu kalau yang Muslim benar-benar Muslim itu tahu karena itu udah ajaran dari SD. Terima kasih. Oke, saya nggak tahu Pak. Nah, berarti udah tahu kan jenengan cuma mengaku Muslim. Saya nggak tahu berapa jumlah tali kain kafan itu, berarti bukan Muslim ya Pak ya? Lah itu udah jadi. Ya kawan-kawan, kalau kalian lihat dengan baik dan benar, kita mendengar jelas bahwa
berapa jumlah kain kafan, jumlah talinya katanya kan. Tali ya satu lah ya. Setahu saya tali satu. Cuma mungkin lilitannya atau apanya. Atau memang satu kali tali lepas, ambil tali lain gitu ya. Saya nggak tahu. Karena saya hanya melihat orang diponcot itu dari jauh ya. Jadi saya nggak tahu sekali. Nah, dia mengatakan, berarti kamu mengaku-ngaku muslim. Kalau tidak paham atau tidak tahu jumlah tali itu. Ya. Jadi ini mengenai ilmu pertalian atau ilmu pramuka lah ya. Saya nggak tahu kawan. Jawaban daripada Ibu Yuni ini sangat-sangat cerdas ya. Kita dengar dulu kawan. Jawabannya sederhana. Saya nggak tahu katanya. Ya kan, dia pintar. Dia tahu arah pembicaraan si kawan ini kemana. Langsung dia nggak basa-basi bilang, saya nggak tahu. Kenapa katanya? Ajaran dari SD, terima kasih. Oke, saya nggak tahu Pak. Nah, berarti udah tahu kan jenengan cuma mengaku muslim. Saya nggak tahu berapa jumlah tali kain kafan itu, berarti bukan muslim ya Pak ya? Lah itu udah dari SD itu kalau orang yang kalau saya nggak tahu berapa kain kafan, jumlah tali kain kafan berarti bukan muslim ya Pak ya? Oh, bukan. Itu orang muslim itu pasti tahu. Oke, bukan nggak apa-apa, di mana ada. Ya. Ternyata dia mengaku-ngaku kawan, dibilangnya kau mengaku-ngaku muslim kan ya. Sekarang dia ralat gara-gara Ibu Yuni ini pintar. Diserangnya dari situ ya. Jadi kalau saya nggak tahu berarti saya bukan muslim ya. Kata Ibu Yuni, saya minta di mana hadisnya, di mana ya Al-Qur'annya. Kawan. Ya. Kalau orang ini memang ya seperti itu, sekalipun dia cerdas tapi tetap bertahan di situ. Saya pun nggak ngerti. Kita ikuti lagi ya. Hadis atau Al-Quran yang mengatakan orang yang tidak tahu berapa jumlah tali kain kafan itu bukan muslim, Pak. Ini bukan tentang hadis, Bu. Pertanyaan saya di mana di Al-Quran hadis saya yang orang tidak mengetahui berapa jumlah tali kain kafan itu bukan muslim, bukan Islam. Enggak, ini bukan tentang hadis, tapi ini tentang kita sebagai dasarnya orang Islam itu pasti tahu. Pak, makanya sesuatu santun. Oke, sekarang saya bertanya ke Pak, paling dasar Islam atau Muslim itu ngapain aja Pak? Ibu nggak usah ngekap. Apa mengetahui itu satu harus mengetahui berapa tali kain kafan yang diikat sama Muslim, ada kayak gituan Pak? Nggak harus mengetahui, tapi nggak itu ada, makanya jangan bikin fatwa sendiri Pak. Bapak itu siapa Pak bikin fatwa Pak? Nggak bikin fatwa, ini tuh logika. Nah, Bapak katakan itu orang yang tidak tahu mengetahui. Ya. Inilah hebatnya mereka ini kawan. Sudah jelas Ibu Yuni memberikan sebuah tamparan. Ya, dari mana jalannya? Kalau tidak tahu jumlah kain kafan itu lantas keislamannya jadi gugur. Dia bilang ini logika. Pertama dia bilang dari SD pun sudah tahu, berarti Anda mengaku-ngaku Islam aja kan. Sekarang dia nggak bisa menunjukkannya ayat itu. Kemudian dia mengatakan ini logika. Kalau memang dia punya logika, dia tidak bisa menunjukkan dalilnya. Artinya logika dia ngawur, tapi dia tetap ngotot bahwa logikanya paling hebat. Ya, demikian juga saya harap kita Kristen. Jangan apa yang tidak diketahui kawan, kita jadikan membuat dia menjadi tidak seorang Kristen. Contoh, siapalah menulis surat Markus? Aku bilang nggak tahu, kenapa Bang? Kan gitu. Karena aku memang tidak mau tahu siapa. Karena aku sudah beriman kepada Bible itu. Jadi apapun pertanyaanmu ku jawab dari Bible ini. Kan gitu. Jangan jadi kalian bilang nanti misalnya, wah artinya kau bukan Kristen dong, mengaku-ngaku saja. Saya orangnya gitu, sekalipun saya tahu, saya katakan tidak tahu. Kenapa rupanya? Ya kan? Kenapa? Aku di situ mau menguji mereka dan mau menjelaskan mereka. Apakah syarat menjadi seorang Kristen harus tahu siapa penulis kitab Ibrani? Kan enggak. Buktinya Dr. Budi Asali yang sudah pendeta aja mengatakan enggak tahu siapa penulisnya. Enggak diketahui. Paham ya kawan-kawannya? Nah ini. Jadi jangan nanti ada perkataan kalian. Siapa yang naik waktu Yesus datang? Ada orang pendek. Siapa namanya? Yang naik pohon ara. Jangan pula karena orang bilang enggak tahu. Berarti kau bukan Kristen. Kan itu sering. Bahkan ada lagunya. Itu tidak bisa kita generalisir begitu. Tidak bisa kita hakimi atau kita nilai seperti itu kawan-kawannya. Kita harus berbeda dari para keledai. Karena memang kita berbeda. Jangan kalian paksakan hal-hal yang bodoh menurut saya. Oke, kita lanjutkan lagi kawan. Intinya si Balugap ini sudah tidak bisa menyanggah pernyataan atau permintaan Ibu ini ya.
Nah, ini. Apa jumlah kain kafan itu bukan Islam, bukan Muslim. Padahal, itu berarti Bapak bikin fatwa sendiri, Pak. Ini pertanyaan yang Islam mau ditambah-tambahin muncongor lu sendiri. Enggak. Muncung congor mulu sendiri. Galak Ibu Yuninia. Tapi bagus kawannya. Ya memang membela iman harus gitu kawan. Jangan kau tambahi apa yang tidak ada. Kelebihan daripada pendebat-pendebat Islam ini, Muslim itu. Apa yang tidak ada mereka bisa tambahi. Kalian jangan heran kalau mereka menambah-nambahi isi Bible. Sebenarnya yang dimaksud Allah SWT ya mereka. Mereka sudah mengedit kata-kata di Alkitab. Tafsir-tafsir di Alkitab. Kalimat di Alkitab tidak ada seperti itu, tapi mereka berani menambah kawan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran saja mereka bisa tafsir seenak udelnya. Kalimat yang tidak ada di Al-Quran bisa ada di tafsir mereka. Lantas kalau kita bertanya, dari mana dia tahu? Paham gak kalian? Coba baca tafsir. Petikan ucapan Allah langsung. Itu ada panjang kali kawan. Sementara di Al-Quran tidak ada sepanjang itu. Artinya apa? Itu kan firman Tuhan. Kapanlah Tuhan memfirmankan sepanjang ini? Inilah yang sering aku bingungkan dari mereka. Tapi mereka bangga. Ketika mereka bangga, kita bisa apa? Ya. Jadi jangan ajak mereka untuk berpikir jernih. Karena bagaimanapun kalian, selagi belum kau masukkan di situ apa namanya itu? Soklin. Dia nggak akan bersih-bersih. Apalagi harus baik clean lah ya. Baru bersih putih. Kita lanjutkan lagi. Nggak usah kasar-kasar. Kalau jangan kayak gitu Pak. Jangan kayak gitu. Oh kalau nggak tahu. Bapak tadi tanya sama saya kan. Baik-baik. Oke berapa? Saya bilang saya nggak tahu. Oh berarti kalau yang nggak tahu itu nggak Muslim. Pertanyaan saya. Kalau mana di dalam hadis atau Al-Quran saya yang mengatakan kalau orang yang tidak mengetahui berapa jumlah tali kain kafan itu tidak Muslim, tidak Islam. Silakan. Enggak gini Bu, karena saya apa juga yang kayak gininya makanya Pak, kalau mulut sama itu tuh dijaga dulu sedikit Pak. Saya itu juga mendefinisikan orang itu bukan Islam dengan tidak Islam hanya karena nggak tahu berapa jumlah kain kafan. Wah, dengerin dulu. Parah lu nih orang. 30 detik, bentar. Jangan dipotong dulu. Karena saya itu meragukan keislamannya sampean. Nah, inilah kawan kehebatan para hakim-hakim di dunia. Bisa mereka meragukan keislaman seseorang hanya karena dia tidak mengetahui jumlah tali di dalam sebuah poncot. Untung nggak ditanya tali yang mana, tali yang di kepala atau yang di kaki, ya itu satu ya. Untung nggak ditanya berapa helai benangnya untuk satu buah kain kafan. Berapa sentimeter panjangnya kali lebarnya untuk membungkus melemper sebuah mayat. Kan ini perlu pencernaan yang matang ini kawan. Karena mungkin orang ini paham sekali jumlah tali itu. Bahkan benang-benangnya pun dia tahu. Sementara Ibu Yuni kan bilang bagi dia itu bukan keimanan. Ya sama. Menurut kalian kawan, kalau orang tidak mengerti tali jumlah di pocong, apakah dia lantas tidak menjadi Islam? Batal keislamannya? Batal keislaman itu hanya dua. Yang pertama, dia tidak mengucap kalimat syahadat dua. Yang kedua, 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat. Kan dianggap jadi kafir kawan. Harus disyahadatkan kembali. Paham ya? Tapi banyak lagi di mereka kawan. Ya, mereka kan gitu banyak kali ini dan itu ya. Tapi lawak-lawak ini kali ini kawan. Kita lanjutkan lagi dikit lagi ya. Ini sangat menarik ini Ibu Yuni ini melawan. Oh lihat itu, wih seru Ibu Yuni ya. Sampai congornya terbuka gitu. Bukan aku apa, kamu juga masih Islam. Aku tanya enggak, kamu masih Islam enggak? Kamu Islam enggak? Aku juga jelas, saya Islam. Oke, Islam sudah dibaptis. Iya. Sudah dibaptis. Nah, inilah hebatnya Ibu Yuni menggiring topik pembicaraan mereka ke sesuai judul. Judul ini kan berbicara bahwa dia mengkritisi Zulkifli M. Abbas. Maka dia bilang, kamu Islam? Ya, saya Islam. Kamu sudah dibaptis enggak? Katanya. Nah, dengar apa jawaban Indra Moshe ya. Saya yakin itu Indra Moshe karena dia juga tidak setuju dengan Zulkifli. Kita dengar dulu. Oh, dibaptis?
Saya nggak mau dibaptis. Nggak mau dibaptis? Iyalah. Oke. Kenapa nggak mau dibaptis? Baptis itu cuma buat orang-orang nonis yang Kristiani kan. Kalau Islam nggak dibaptis. Berarti di Islam nggak ada. Oke. Di Islam nggak ada kata baptis ya? Setuju? Oke. Jadi kalau saya mengatakan hanya orang gila, sesat dan menyesatkan yang mengatakan orang Islam dibaptis sehari semalam 5 kali, Bapak setuju nggak? Nggak setuju, nggak ada baptis. Pertanyaan saya dengar ya Pak, pertanyaannya korek kuping Pak. Aduh, hanya orang gila yang sesat dan menyesatkan yang mengatakan bahwa orang Islam dibaptis sehari semalam 5 kali, setuju atau enggak? Setuju. Nah ya udah, berarti Bapak setuju dengan saya. Mau apa lagi? Enggak, saya cuma sedangkan itu benar-benar Islam atau enggak? Selain yang ya. Jadi mereka mengatakan siapa setuju enggak Bapak jika orang Islam itu dibaptis 5 kali sehari? Saya enggak setuju. Berarti orang gila ya kata yang mengatakan bahwa orang Islam itu dibaptis 5 kali sehari. Iya, saya setuju katanya. Berarti siapa yang mengatakan apa namanya itu orang Islam dibaptis itu gila. Siapa yang gila? Zulkifli kawan. Dia mengatakan bahwa orang Islam dibaptis 5 kali sehari yakni wudu. Memang kalau enggak gila, memang bukan Zulkifli namanya. Memang dia kuliah ada kelainan jiwa Zulkifli ini pada akhir-akhirnya. Saya enggak tahu apa yang membuat dia menjadi kelainan jiwa kawan. Kita lanjutkan dulu sedikit ya. Ibu Yuni ini bicara apa? Jangan itu, ya kan? Bapak bisa bantah pernyataan Bapak sendiri yang mengatakan orang Islam itu diwajibkan harus tahu yang berapa jumlah tali pocong orang meninggal. Enggak diwajibkan. Lah, ini Bapak kalau Bapak bilang tadi meragukan keislaman saya hanya karena saya tidak tahu berapa tali pocong itu. Karena dari pernyataan sampean itu, argumen sampean itu membahayakan, Mbak. Apa sesuatu pun Pak, lurus Pak, jangan belok-belok apalagi balik Pak. Enggak, itu banyak. Islam namanya Pak. Argumen sampean itu membahayakan. Ya biarin aja Pak, argumen kamu lagi sampean itu yang lagi membahayakan umat Islam tuh. Enggak bikin fatwa sendiri. Oh, orang yang nggak tahu tali kain kafan itu bukan Islam. Itu meragukan keislaman seseorang hanya karena kalau orang Islam kalau orang Islam betul-betul Anda tahu nggak perlu muter-muter. Kalau benar-benar apa mana dalam Al-Quran yang harus orang Islam harus mengetahui, wajib mengetahui berapa tali kain kafan. Ngomong apa gue? Udah turun lah. Nggak ada ilmu loh, cewek. Nggak ada ilmu, itu tuh ilmu dasar kok. Itu nggak ada apa-apanya, nggak ada di Quran. Bikin fatwa sendiri loh. Kalau orang yang nggak tahu berapa jumlah pocong itu diragukan keislamannya. Tanya ya hukum paling dasar Islam itu apa? Bingung. Orang yang 400 lebih ini, kalau kalian nggak tahu berapa tali pocong sekarang detik ini, berarti kalian bukan Islam ya. Itu fatwa Bapak tadi tuh. Nah, kalian bukan Islam. Tuh, diragukan keislamannya. Ngawur. Sekolah tinggi-tinggi dulu, Pak. Mau ngadepin saya, Pak. Mau diragukan keislamannya karena nggak tahu berapa tali pocong itu ya. Gebleknya manusia. Next. Yang lucu-lucu. Nggak ada yang lucu-lucu. Andre ini udah nggak ada ilmu. Si User tadi nggak bisa naik. Siapa nih? Oh ini mana ya? Ya.